Selamat pagi. Di pertemuan hari ini kami bertiga akan mencoba untuk mempraktekkan praktik coaching pada subbab demonstrasi kontekstual. Nah, kami bertiga di kesempatan hari ini merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Provinsi DKI Jakarta. Di sini saya bersama dengan dua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Galang Kurnia Ardi, kemudian Ibu Deli dan Ibu Sulianti di sebelah kirinya. Nah, kami akan segera memulai dari proses coaching di siang hari ini. Semoga nanti bisa memberikan gambaran mengenai bagaimana praktik coaching yang baik. Saya mulai ya. Sebelum kita mulai, Bu Deli dan Bu Suli, izinkan saya menanyakan beberapa hal dulu, khususnya kepada Bu Deli mengenai beberapa hal ya Bu Deli ya. Yang pertama, Bu Deli dan Bu Suli, apakah sudah memahami mengenai rubrik penilaian dari penilaian terkait dengan prinsip-prinsip coaching dan alur tirta itu? Sudah ya. Oke. Kemudian kepada Bu Deli, kompetensi coaching yang mana yang ingin Bu Deli kembangkan pada kesempatan siang hari ini? Kehadiran penuh ya tentunya, defense, kemudian juga pertanyaan yang berbobot, ya. Terus kemudian mendengarkan dengan rasa ya, mendengarkan aktif. Oke. Nah, kemudian dari beberapa hal itu mungkin ada spesifikasi Bu dari kompetensi yang mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu? Pertanyaan berbobot ya kemungkinannya ya. Untuk saya bisa lebih memahami juga mengangkat atau memancing ide-ide potensi apa yang sekiranya nanti dari coach ini yang ingin disampaikan. Ya. Seperti itu. Oke. Kemudian indikator ketercapaian Ibu dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan, kira-kira yang seperti apa indikatornya? Indikatornya nanti dari percakapan ini Ibu Suli dan saya menemukan solusi ya. Dan kemudian juga saya bisa menjadi pendengar yang aktif ya, tadi mendengar dengan rasa dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, oke. Baik, segera akan kita mulai untuk praktik coaching di siang hari ini. Oleh karena itu, waktu saya berikan kepada Bu Deli dan Bu Suli. Terima kasih pada. Silakan. Selamat siang Bu Deli. Selamat siang Bu Suli. Apa kabar? Baik. Bu Suli apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ibu Baru sendiri? ketemu lagi nih ya? Iya, saya baik. Baru ketemu lagi Teh ya. Iya. Bu Deli ada waktu sebentar tidak? Oh, ada dong. Ya sebelumnya Bu Suli juga udah menyampaikan ya mau ketemu ya. Betul. Nah, kebetulan juga saya sudah siapkan waktu, ruangnya gitu ya, supaya kita bisa ngobrol santai. Iya. Tapi juga serius ya. Iya Bu Suli, ada apa Saya nih? mau curhat nih, sedikit cerita permasalahan saya di kelas Bu. Iya. Ya, jadi saya sedih, kecewa Bu karena Apa nih hasil sedih? penilaian tengah semester anak-anak Bu. Ya, yang kemarin telah dilakukan. Padahal saya udah optimis loh Bu. Saya yakin ya anak saya bakal nilainya gede-gede nih, besar ya, bagus-bagus ya. Tapi ternyata hampir semua siswa saya paling ya cuma 1-2 orang doang Bu di atas KKM. Itu yang membuat saya sedih Bu. Ya, saya berharap sih di diskusi ini saya dapat mencari solusi dengan Ibu, ya bertukar pikiran dengan Ibu, ya supaya saya bisa mendapat jalan keluarnya lah. Oke. Jadi tujuan Ibu dari diskusi ini tadi seperti Ibu sampaikan ingin mendapatkan solusi ya, jalan keluar. Tadi saya sudah menyimak juga Ibu katakan KKM anak-anak rendah-rendah ya. Bu. Pada Terus setiap di harinya cuma 1-2 yang di atas KKM ya. Jadi dari tadi yang Ibu sampaikan, keinginan Ibu apa nih dari kita ketemu ini?
Ya saya berharap Bu, yang saya bilang saya ingin mencari solusinya Bu dari permasalahan saya supaya anak saya kalau di penilaian tengah semester atau pas itu nilainya bagus-bagus sesuai dengan seperti biasa dia belajar ya Bu ya. Karena setahu saya kalau belajar setiap harinya dia bisa Bu, semua hampir nggak semuanya sih memang ya, ada beberapa anak yang tidak masih kurang mampu untuk menguasai materi ya, tapi hampir semuanya sudah. Makanya saya optimis banget Bu waktu itu Bu, oh pasti nih PTS dan pas nih bakalan nilainya bagus-bagus nih seperti sehari-hari mereka belajar. Itu sih. Oke Bu, kalau Ibu amati nih di kelas nih, apakah ada perbedaan ketika mereka sehari-hari nih di kelas belajarnya dengan ketika mereka mau menghadapi PAT atau PAS ini atau PTS ya. Nah, terus ketika Ibu amati di kelas, apa nih kira-kira yang menurut Ibu kok bisa ya sampai kalau PTS, PAT atau PAS itu anak-anak kok nilainya jadi rendah gitu ya, padahal sehari-harinya nilai-nilainya bagus-bagus. Kalau Ibu amati, kenapa itu Bu bisa gitu? Saya sempat sih Bu nanya Ibu ke anak-anak, loh anak-anak kamu gimana sih sehari-hari kok bisa, ini nggak bisa gitu kan. Saya tanyakan langsung ke anak-anaknya, mereka menjawab memang kebanyakan soalnya Bu, kata dia, materinya banyak. Karena kan memang kita tahu ya Bu, kalau dalam penilaian tengah semester atau akhir tahun itu kan kumpulan materi dari semester kan, mungkin itu yang membuat dia sulit ya Bu ya. Kemudian juga saya merasakan mungkin ya Bu, karena ini soal-soal PAT atau soal PTS itu dibuat kalau di budaya di kecamatan saya ya Bu ya, sekolah di daerah kecamatan saya memang ada budaya guru-guru itu dikumpulkan, dibuat rapat dan membuat soal Bu. Jadi setiap guru itu dibagi tugas untuk membuat soal per mata pelajaran seperti itu. Mungkin itu yang membuat anak saya tidak bisa menguasainya karena kan yang membuat kan guru yang lain ya Bu, dari guru dari sekolah lain yang mungkin guru tersebut membuat soalnya dengan kemampuan anak siswa-siswanya yang akan berbeda dengan siswa-siswa saya. Itu sih. Nah kalau menurut Ibu sendiri, kan tadi anaknya Ibu menyampaikan soalnya terlalu banyak. Kalau menurut Ibu sendiri, apakah memang soal-soal yang kan tadi kan Ibu juga ada budaya sebelum memberikan soal-soal PAS, PTS itu ada rapat gitu kan. Kalau menurut Ibu sendiri, apa soal-soal yang diberikan itu apakah memang terlalu banyak untuk anak-anak sehingga anak-anak menjadi sulit untuk mencapai nilai yang sesuai KKM atau di atas KKM? Ya mungkin juga itu salah satunya Bu ya, karena terlalu banyak. Karena kan kalau PTS atau PAS kan berbeda ya Bu dengan ulangan harian yang biasanya cuma hanya 15 soal ya. Kalau PTS karena kumpul dari materi-materi yang telah dipelajari, jadi mungkin agak sedikit banyak, bisa 40 atau 50 soal ya dalam satu per mata pelajaran. Mungkin juga sih kendalanya. Ada kendalanya itu ya, yang mempengaruhi sehingga anak-anak itu nilainya ketika PTS atau PAS ya, jadi di bawah KKM. Nah dari situasi Ibu nih udah melihat anak-anak seperti itu, nilainya kok hari-hari bagus gitu kan, ketika PAS nilainya rendah, terus tadi udah dikatakan anak juga ya Bu soalnya kebanyakan, dan Ibu juga dari tadi Ibu menyetujui benar ya. Nah kira-kira apa nih tindakan Ibu selanjutnya gitu kan untuk mengatasi masalah ini, karena Ibu udah tahu nih kendalanya ini nih yang bikin anak-anak nilainya menjadi rendah nih ketika PAS. Ada nggak Ibu memikirkan apa ya, bagaimana ya supaya anak-anak saya ini ketika PAS nanti bisa nilainya itu lebih baik dari yang sekarang? Ada nggak kira-kira yang Ibu pikirkan gitu? Ada sih Bu, beberapa planning saya, rencana saya untuk menyelesaikan masalah ini Bu. Yang pertama sih, yang pastinya saya minta izin dulu Bu sama Ibu Kepala Sekolah. Karena kan itu kan soal-soal PAT dan PAS itu kan dibuat kolektifan ya dari satu kecamatan. Jadi saya minta izin dulu nih, apakah boleh direvisi atau tidak gitu loh.
kalaupun nanti direvisi boleh di ACC dia, mungkin tindakan kedua saya ya merevisi kembali Bu. Jadi tidak serta-merta dari soal yang saya diberikan dari kecamatan itu saya kasih ke anak, enggak, saya revisi kembali sesuai dengan kemampuan anak saya Bu. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin saya akan mengadakan kegiatan review ulang Bu. Jadi sebelum pas berlangsung seminggu sebelumnya saya akan mengadakan review ulang materi-materi yang akan nanti keluar di ujian nanti gitu kalau anak. Keempat mungkin memberikan kisi-kisi kali ya Bu ya. Jadi anak terarah nih Bu. Ketika anak-anak sudah diberikan kisi-kisi nomor 1 ini materi ini, nomor 2 materi ini. Jadi dia terarah, dia tahu apa yang akan dia pelajari. Mungkin itu sih Bu rencana saya. Tadi Ibu sudah menyebutkan beberapa langkah ya, rencana ya, tahapan ya. Ada merevisi, review ya, revisi ya. Nah, terus dari rencana-rencana Ibu ini ya, yang Ibu katakan tadi, kemungkinannya itu seperti merevisi tadi ya, merevisi soal gitu kan, akan dibicarakan kepada kepala sekolah ya. Menurut Ibu itu efektif atau tidak? Juga ada review dan memberikan kisi-kisi, efektif atau tidak gitu? Apakah nanti setelah rapat kan dengan kecamatan sudah mendiskusikan berapa soal seperti itu, efektif atau tidak menurut Ibu ke depannya? Insya Allah sih efektif ya Bu ya, karena dengan persetujuan kepala sekolah untuk merevisi ulang, saya juga nanti akan jelaskan juga ke Ibu kepala sekolah ya, kenapa saya revisi, karena saya ingin soal-soal itu sesuai dengan kapasitas sama guru saya gitu. Dan juga hasilnya nanti kan mencapai KKM ya Bu ya. Saya berharap juga pastinya dengan saya merevisi, pastinya kan anak sudah terbiasa dengan soal-soal yang diberikan dengan saya gitu. Ya, insya Allah sih Bu. Baik. Udah bagus ya Bu ya langkah-langkahnya ya. Itu menurut saya luar biasa ya. Ibu sudah tahu kendalanya apa ya, menganalisa, terus kemudian sudah merencanakan nih nanti akan melakukan hal-hal seperti ini, langkah-langkah yang tadi Ibu katakan. Terus kemudian kalau Ibu sudah merencanakan hal-hal ini yang tadi yang 4 yang Ibu sebutkan tadi ya, kira-kira itu kapan Ibu bisa lakukan atau laksanakan gitu? Saya lakukan sih di nanti, karena ini kan udah PTS ya Bu, nanti akan berlangsung pas atau penilaian akhir tahun ya Pak ya. Nanti saya akan laksanakan itu Bu di akhir itu. Berarti selanjutnya ya. Untuk PAS dan PAT selanjutnya ya. Kemudian untuk hal seperti ini kan pasti Ibu juga membutuhkan koordinasi ya, membutuhkan juga, apakah menurut Ibu membutuhkan bantuan atau koordinasi dari pihak-pihak tertentu, atau mungkin Ibu bisa melakukannya sendiri? Betul Bu, harus ada kolaborasi ya Bu ya. Nanti mungkin saya akan kolaborasi dengan orang tua Bu ya. Jadi saya akan mengingatkan orang tua di WhatsApp grup bahwa ketika nanti ujian berlangsung atau sebelum ujian berlangsung, anak-anak lebih disiapkan, lebih ekstra lagi belajarnya di rumah, dan juga mengurangi mainnya ketika kegiatan PAP berlangsung. Itu sih Bu ya. Dan juga saya mungkin juga mau berkoordinasi juga ya, kolaborasi juga sama guru agama, karena kan sama ya, di SD itu kan ada 3 ya Bu ya, selain saya juga ada guru agama dan guru PJOK. Jadi juga saya pengen materi PJOK dan materi PAI ya, pendidikan agama Islam juga sama mencapai KKM dengan mengadakan review ulang. Jadi saya nanti mungkin berkoordinasi dengan mereka untuk mengadakan kegiatan review ulang materi. Bagus ya Bu ya, rencana-rencananya juga memang betul ya yang Ibu katakan tadi. Dalam hal ini perlu berkolaborasi ya dengan guru tadi, guru agama juga biar mencapai KKM ya, juga dibicarakan dengan kepala sekolah ya. Saya rasa Ibu tuh sudah memberikan atau memikirkan rencana-rencana ke depan tuh luar biasa ya, udah hebat ya Bu. Jangan tinggal nanti dilaksanakan kata Ibu tadi di PAT atau nanti ya pas selanjutnya ya. Dan dari pembicaraan ini
Yang saya simpulkan tadi ibu tuh masalah nilai aja ya, masalah nilai anak-anak ya kan. PAT PAS kenapa di akhir menjelang PAT itu kok anak-anak nilainya rendah-rendah. Ibu juga tadi sudah menyampaikan permasalahannya, ide-ide ibu ya. Kemudian semoga lancar ya Bu ya. Iya. Semoga ada perubahan ya Bu. Iya, dan semoga memang rencana saya. ada perubahan karena ibu juga udah mengamati kelas Iya, ya. betul. Seperti itu ya. Dan ibu akan lakukan nanti ya selanjutnya ya. Oke Bu. Saya rasa sudah bagus ya Bu rencana-rencana ibu ini. Atau ada yang mau ibu tambahkan atau ibu sampaikan lagi mungkin? Sudah cukup Bu. Terima kasih banyak Bu Dewi atas waktunya. Iya, sama-sama. Sudah mendengarkan cerita saya, Iya. sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Oke, sampai ketemu lagi ya. Semoga lancar ya rencana-rencananya. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Galang. Ya, terima kasih Waktunya. Bu Suli dan Bu Deli. Gimana perasaannya Bu setelah melalui proses sebagai coaching dan sebagai coaching di kesempatan siang hari ini? Merasa lega ya Pak ya, karena udah bercerita dengan Bu Dewi ya. Udah curhat Pak. Ya, syukurlah ya Bu kita bisa menuntaskan sesi yang observasi tadi. Kemudian saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Deli Iya Pak. terkait beberapa item merespon dari apa yang sudah Bu Deli tadi lakukan sebagai seorang coach. Iya. Yang pertama, dari apa yang sudah Bu Deli lakukan, apakah sudah ada indikator yang terlihat dari percakapan pertama? Oke, indikatornya kan tadi pertanyaan berbobot ya dan present saya, kehadiran saya penuh ya. Saya melakukannya ya, kehadiran penuhnya itu dengan cara tadi saya menyimak apa yang Bu Suli katakan. Saya tidak sambil melakukan kegiatan yang lain ya, dan saya tidak memikirkan hal-hal yang lain juga, fokus dengan pembicaraan hari ini yang Bu Suli sampaikan. Pertanyaan berbobot mungkin ya saya ajukan tadi supaya memancing atau Bu Suli itu untuk berpikir, memberikan ide-idenya sendiri gitu ya, secara mandiri atas permasalahan yang dihadapinya. Itu sih Pak. Oke. Lalu kedepannya Bu, karena nanti mungkin masih ada beberapa kesempatan lagi ya di sekolah mungkin ya. Kira-kira ada kompetensi yang mana nih dari Bu Deli yang ingin dikembangkan lebih lanjut? Oke, pertanyaan berbobot ya Pak tadi ya. Jadi mungkin bahasanya juga ya. Bahasa juga pertanyaan-pertanyaan yang lebih ini lagi lah, lebih bagus gitu ya, kata-katanya itu aja sih Pak. Ya, oke. Mungkin ada yang mau disampaikan Bu Deli atau Bu Suli tambahan? Ada Bu Suli? Sudah cukup ini. Cukup Ibu? Iya. Oh, ya, oke. Baik, dengan demikian sesi coaching dari Bu Deli, Bu Suli, dan saya sebagai observer sudah selesai. Semoga apa yang kita lakukan di siang hari ini memberikan nilai tambah yang positif untuk kami bertiga, dan secara umum ya mungkin barangkali bisa berguna untuk anak-anak kami dan komunitas di sekolah kami. Terima kasih, kami pamit. Selamat siang. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari CGP Angkatan 7 Provinsi DKI Jakarta. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sugianti selaku observer. Samping kiri saya Pak Rani Ajis selaku coach. Dan di kiri Pak Ajis Bu Deli sebagai coaching. Hari ini kita ingin melakukan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tapi sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke coaching ya Pak Ajis. Ya, baik. Ya. Jadi di sini ada prasupervisi di mana dari nanti rubrik penilaian akan tampak Pak alur tirtanya, baik itu tujuan, indikator,
rencana aksi, dan tanggung jawab. Identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab ya Pak ya. Kemudian yang mau saya ajukan pertanyaan ke Bapak adalah dari kompetensi yang dimiliki coaching yang ingin dikembangkan apa Pak? Dari ketiga potensi paling untuk pertemuan kali ini ya Bu Deli, ada dua kompetensi menjadi pendengar yang aktif, sama membuat pertanyaan yang Membuat. ya. Baik Pak, dari kedua yang tadi Bapak sebut, dari kedua yang Bapak sebutkan tadi ingin dijadikan spesifik yang ingin diobservasi ya Pak ya? Ya tadi Ya. jadi pendengar baik sama memberi pertanyaan yang berbobot ya. Oke, indikator dari sebagai pendengar aktif juga mengajukan pertanyaan berbobot, indikator pencapaian tujuan apa yang Bapak inginkan? Ya, kalau untuk indikator pendengar aktif, saya nggak mudah terpancing nanti dengan cerita-cerita dari Bu Dewi gitu kan, karena penasaran kan gitu ya. Dia harus bisa menahan diri nantinya ya. Kemudian untuk indikator kedua, pertanyaan berbobot. Mungkin pertanyaan saya nanti nggak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan nanti bisa Bu Dewi bisa mengeksplor banyak dari pertanyaan yang nggak terlalu banyak itu, jadi biar tergali lah informasi dari coaching. Kira-kira itu sih contoh indikator. Baik Pak, bisa kita mulai ya Pak ya. Oke. Silakan Pak Jis dan Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Suri. Selamat pagi Pak Ajis. Selamat pagi Bu Dewi. Pak Ajis minta waktunya sebentar nih, aku mau diskusi. Boleh, Saya mau ya. diskusi. Bisa ya Pak ya? Boleh ya. Iya. Nah, begini loh Pak Ajis, sebenarnya masalahnya udah lama ya. Di kelas 1 ada salah satu murid, saya nggak usah sebut namanya lah ya Pak ya. Selama ini sih saya sudah menangani dengan cara saya sendiri ya Pak. Jadi ada satu murid saya ini, dia itu gampang sekali, mudah sekali melakukan tindakan fisik gitu loh Pak. Fisik ya. Iya, tindakan fisik. Jadi misalnya temannya kesenggol tidak sengaja, cool. Atau misalnya ada apa gitu, teman yang kurang disukai dicubit. Nah, sampai orang tua murid udah beberapa orang sih ya mengadukan hal ini kepada saya. Bu Beli, ini loh anak saya nih, sini nih dicubit katanya sama si A gitu kan. Nih Bu Beli nih, anak saya ada 3 orang tua murid Pak sejauh ini. Nah, saya nggak mau nambah lagi ya Pak ya. Nah, karena saya sudah mencoba menangani ini sendiri dan sepertinya belum ketemu nih bagaimana yang penanganannya supaya hal ini tuh bisa terkendali gitu loh Pak. Jadi kelas juga jadi nyaman belajarnya gitu Pak. Itu sih Pak yang mau saya sampaikan ke Bapak. Ya. Jadi begitu ya situasi tadi Iya, yang Pak. Bu Dewi ceritakan. Jadi menurut Ibu nih untuk pembicaraan kita kali ini gitu Iya ya. Pak. Kira-kira apa yang diharapkan nanti dari pembicaraan kita ini? Saya sih berharap sih Pak, dari pembicaraan ini ya, saya mendapatkan ide, Oke, saran gitu saran. atau pemikiran untuk menangani anak ini gitu loh Pak, supaya kelas ini nyaman, anak-anak juga jadinya tidak takut bermain dengan murid yang A ini loh Pak, gitu. Orang tua murid juga tidak merasa khawatir ya, karena satu anak ini jadi kelas itu jadi kurang kondusif gitu loh Pak. Oke. Tadi di awal sempat Bu Dewi cerita ada laporan dari orang tua. Iya, betul, Pak. Anaknya mengalami tindakan kekerasan dari si X atau gitu ya. Nah ini kan keseharian Bu Dewi yang lihat gitu kan. Iya Pak. Tadi kan itu tindakannya fisik ya, Iya. gampang marah gitu. Iya, Kalau iya, yang catatan Pak. saya gitu Iya, ya. iya Pak. Nah, kira-kira menurut Bu Dewi apa sih yang membuat murid Bu Dewi itu si X itu melakukan tindakan kekerasan? Saya pernah menanyakan hal itu ya Pak.
sama anak ini ya. Nah dia bilang di rumah mamaku juga begitu sama aku, Oh. jadi nggak apa-apa katanya. Terus kenapa kamu terlalu sering melakukan tindakan fisik sama si B? Saya bilang gitu. Terlalu sering sama ini. Iya, habisnya dia nggak bisa apa-apa sih Bu. Jadinya aku kesel katanya. Jadi kalau kamu kesel, kamu boleh melakukan itu. Saya bilang kan sakit. Saya bilang kan, kamu kalau digini kan sakit nggak? Terus dia bilang, enggak, aku biasa aja. Tapi kan buat teman yang lain sakit. Nah, nih ibu aja kalau digini kan sakit sama kamu. Saya bilang kan, jangan diulangi lagi ya sayang ya. Saya bilang, kalau menurut saya sih Pak ya, dia kan karena memang kurang perhatian juga ya Pak di rumah. Tindakan-tindakan seperti itu saya lihat dia mencari perhatian juga dari gurunya gitu kan, supaya gurunya itu menghampiri dia, fokus sama dia gitu. Dia tuh kayak butuh kayak disayang, di ini ditenangkan, di apa gitu. Selain ya tadi mencontoh dari rumah, jadi dia gampang apa-apa responnya langsung fisik gitu loh Pak. Itu sih Pak yang saya perhatikan gitu. Kenapa sampai dia melakukan tindakan fisik itu gitu loh Pak. Iya, banyak faktor ya. Tapi Iya. kalau dengar cerita Bu Dewi, faktor dari orang tua, contoh-contoh kekerasan, Iya gitu ya. betul Pak. Terus juga pemicunya kadang kesal, Iya kesal, dan lainnya. mencari perhatian. Nah, kira-kira nih gitu kan, ada gak hal yang bisa membuat si X itu untuk lebih tenang di dalam kelas? Kira-kira contohnya seperti apa ya? Kegiatan seperti apa yang membuat si X jadi tenang, nggak mudah marah, agresif gitu? Ada gak kira-kira? Saya sih selama ini saya amati ya Pak ya, kalau dia itu kan melakukan tindakan fisik seperti itu kan ketika dia itu udah lebih dulu selesai mengerjakan tugas nih Pak. Nah lihat temennya nggak bisa atau temennya nggak mengerjakan, ada satu anak memang kurang dia, nah dia langsung tuh, atau misalnya temannya lewat di depan mejanya nggak sengaja senggol mejanya, langsung dia gitu kan melakukan tindakan fisik. Kalau menurut saya sih saya alihkan kegiatan-kegiatan yang aktif ya untuk dia. Dia kan suka menari tuh Pak, bernyanyi sambil menari tuh Pak. Nah biasanya itu saya memang alihkan ke situ tuh Pak, atau saya kasih buku, dia juga suka membaca. Nah saya berikan itu. Nah kadang juga saya ajak dia melakukan kegiatan, misalnya kemarin itu mengukur benda-benda di ruang kelas gitu pakai penggaris gitu kan. Jadi saya kasih dia kegiatan yang dia itu aktif gitu loh Pak. Jadi dia sibuk dan fokus dengan kegiatannya itu, sehingga tidak atau mengurangi gitu dia untuk melakukan tindakan fisik dengan temannya gitu Pak. Iya. Tadi beberapa kegiatan yang tadi Ibu sebutkan gitu kan, itu kan yang Ibu amati, Ibu pernah praktekkan ya, Iya, pernah betul. praktekkan kalau dikasih kayak gini dia akan lebih tenang, akan lebih. Tapi itu memang keren ya. Jadi Bu Deli bagusnya tahu celah-celah gitu kan, Iya. celah-celah gimana sebenarnya nanti kalau kondisinya dia udah selesai duluan, wah harus buru-buru kasih aktivitas Iya apa, betul gitu kan. Pak. Jangan sampai nanti dia bosan jadi Iya. usil dan akhirnya timbul perlakuan kekerasan, Iya. gitu kan, seperti itu. Nah itu tadi yang sudah pernah dilakukan ya sama Bu Deli. Nah kira-kira gitu kan, kira-kira nanti rencana ke depan buat si X gitu kan, agar bisa dia hidup tenang, belajar nyaman dalam pembelajaran, dan pada akhirnya nanti nggak ada laporan-laporan lagi ya dari orang tua murid yang lain gitu kan, tindakan-tindakan kekerasan. Kira-kira rencana dari Bu Deli
mau apa aja kira-kira? Saya sepertinya nanti membuat anak ini duduk berkelompok ya Pak. Oke, berkelompok. Karena saya lihat dia ada beberapa teman yang memang dia dekat nih Pak, karena punya minat yang sama, ya kan? Nah kesukaannya sama, ya kan? Menari, terus juga kesukaannya sama, pokoknya kinestetik lah anaknya ya. Oke. Nah nanti kemungkinan saya dudukkan berkelompok. Dan untuk sementara saya pisahkan dulu dengan anak yang tadi yang dia sering melakukan tindakan kekerasan itu ya Pak. Ada beberapa anak yang bertiga. Nah kemungkinan yang saya pikirkan itu adalah memberikan kelompok pada anak ini, gitu kan, sesuai dengan minatnya. Kalau mereka belajarnya senang, melakukan apa yang mereka sukai, pasti kan mereka juga dari perasaannya happy ya Pak ya, happy, dan itu akan terbawa kan dengan interaksinya dengan temannya, gitu kan. Kalau saya rasa itu sih Pak. Oke, baik. Jadi salah satunya membuat pembelajaran yang menyenangkan, ya, buat iya. anak happy. Iya, gitu. jadi anak tuh happy Pak. Mau dengan berkelompok, Iya. mau dengan ngarah ke minatnya. Iya, gitu. peminatnya betul Pak. Setidaknya kalau perasaan senang, emosinya juga Iya akan betul meledak. Pak. Iya betul Nah, Pak. gitu. Iya. Itu bagus. Bu Dewi, saya sangat senang dengan rencana yang Bu Dewi buat ya. Iya. Kira-kira gitu. Kira-kira rencana itu kapan mau dilakukan? Kalau dilakukan sih, kalau untuk melakukan kelompok dan sesuai dengan minat anak itu yang membuat kelas menyenangkan, saya bisa melakukannya segera ya Pak ya. Besok atau lusa ya bisa saya desain ya kelas itu, karena memang tujuannya kan pembelajaran ini adalah berpusat pada anak ya, biar anak itu juga enjoy. Itu tadi yang saya bilang, perasaannya senang, pasti dengan lingkungannya dia juga akan menghadapinya itu senang, enjoy gitu Pak. Oke. Jadi rencananya itu segera ya, iya kalau segera nggak besok atau atau lusa. lusa. Iya, saya desain kelasnya dulu gitu ya Oke, Pak ya. berarti kaitannya sama desain rencana pembelajaran. Iya desain betul, kelas, iya gitu. betul Pak. Oke. Desain kelas. Nah, rencana ini gitu kan, rencana ini kira-kira bisa berjalan, ada nggak butuh pelibatan orang lain gitu, atau pelibatan siapapun untuk membantu agar kegiatan yang Ibu rencanakan ini sukses gitu, ada nggak? Butuh saya rasa ya Pak, dengan guru bidang studi pasti, Oke. karena bidang studi kan pasti masuk kelas ya Pak ya. Jadi kami itu harus berkoordinasi dong dengan guru bidang studi, dan juga masalah ini kan sudah sampai ke ibu kepala sekolah juga ya Pak. Kemungkinan saya juga akan mendiskusikan hal ini dengan ibu kepala sekolah, dengan guru bidang studi, supaya kita itu satu jalan gitu Pak, satu visi untuk menciptakan kelas 1 ini aman, nyaman gitu ya untuk anak-anak. Itu sih Pak. Oke. Aman ya. Iya. Nah, ada lagi yang mau Ibu Dewi ceritain? Saya rasa boleh Pak ya. Oke, berarti saya sedikit kelas balik ya Iya, dari boleh, Pak. pembicaraan kita awal tadi. Bu Dewi punya harapan dari pembicaraan kita gitu kan, agar gimana sih menciptakan pembelajaran yang nyaman dengan kondisi ada peserta didik yang melakukan tindakan kekerasan. Jadi kita diskusi dan banyak penyebab-penyebab yang menyebabkan anak itu menjadi melakukan tindakan kekerasan gitu kan. Tetapi ada juga pengalaman-pengalaman Bu Dewi untuk meredam meredam emosi anak biar nggak cepat marah dan melakukan tindakan kekerasan. Nah, dari pengalaman itu Bu Dewi buat tadi plan ya, rencana kegiatan. Iya Pak. Intinya ketika anak itu terasa happy dan menyenangkan dalam pembelajaran, nggak bete gitu kan, itu akan mengurangi tindakan kekerasan yang akan dilakukan.
Dan rencananya ini akan dilakukan lusa ya, Iya, lusa dengan berkoordinasi oleh guru bidang studi agar tercipta kelas yang Ya. aman dan Nyaman. Iya betul Pak. keren. Sukses ya Bu Dewi ya. Iya, Mudah-mudahan makasih banyak, Pak. segera terrealisasi. Iya. Dan mudah-mudahan nggak ada lagi tindakan kekerasan dalam kelas Bu Dewi ya. Iya, terima kasih Pak. Makasih juga loh Pak diskusinya dan waktunya ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Bu Dewi, sukses ya. Iya, makasih. Ya, silakan Bu Suri. Ya, terima kasih kepada Pak Ajis dan Bu Deli yang telah mempraktekkan coaching pada hari ini. Hasil pengamatan saya, catatan saya dari observasi praktek coaching ini tadi sudah tampak ya, alur tirtanya sudah terlihat, tujuannya, identifikasinya, kemudian rencana aksinya dan tanggung jawabnya sudah terlihat. Dan juga di praobservasi tadi saya kan sudah mengajukan pertanyaan bahwa Pak Ajis mengatakan bahwa Pak Ajis ingin mengembangkan kompetensi terkait mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif ya. Tadi juga saya sudah lihat sudah tampak di percakapan praktek coaching tadi. Kemudian ada pertanyaan sedikit nih Pak untuk Pak Ajis. Iya, Bu Suri. Setelah melakukan coaching nih Pak, menurut Pak Ajis, adakah indikator yang tampak yang dari pengembangan yang Bapak inginkan tadi? Indikator yang sudah tampak itu pertanyaan berbobot ya. Karena tadi saya buat pertanyaan juga nggak cukup panjang gitu, tetapi bisa Bu Dewi bisa bercerita banyak gitu kan. Jadi itu bisa menstimulus Bu Dewi. Iya, betul. Tapi nanti tetap harus ada yang saya perbaiki gitu kan, entah itu dalam pengemasan bahasa dan lainnya, dalam memberi pertanyaan berbobot itu yang perlu diperbaiki. Kayak itu sebetulnya. Oke Pak, itu yang mau ingin diperbaiki ya Pak ya. Nah untuk coachingnya akan datang nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bapak berdasarkan pengalaman coaching hari ini? Berdasarkan coaching hari ini, pengalaman yang hari ini ya, kompetensi yang perlu ditingkatkan itu yaitu menjadi pendengar yang baik gitu kan. Kenapa? Kadang kita itu dengar cerita orang yang saya rasain gitu kan, pengen buru-buru motong gitu kan, buru-buru motong. Tapi tadi saya udah berusaha tidak memotong pembicaraan dari coaching gitu kan. Mudah-mudahan juga nggak terpancing, apalagi ketika topiknya itu menarik banget ya. Kadang-kadang kan kita suka gatel mau ngomong bicara gitu kan. Paling salah satunya itu yang kompetensi yang tetap harus saya tingkatkan itu menjadi pendengar yang baik, kira-kira itu. Baik Pak. Ya. Terima kasih Bu Deli dan Pak Ajis atas praktek coachingnya. Demikian praktek coaching dari kami. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 7. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Di sini saya Ibu Deli bertindak sebagai observer dan di sebelah kiri saya ada Ibu Titi yang akan bertindak sebagai coach dan rekan saya Pak Galang yang akan bertindak sebagai coaching. Baik, sebagai awal sebagai observer saya akan mengamati untuk bertanya kepada coach terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi Bu Titi. Pagi Bu Deli. Pagi, sehat ya Bu Titi ya? Alhamdulillah sehat Bu Deli. Bagus, mantap, semangat banget nih ya. Nah Bu Titi kan sebagai coach nih hari ini nih ya terhadap Pak Galang ya sebagai coaching. Nah Bu Titi nanti sebagai coach pastinya sudah tahu ya dalam coaching itu alur tirta ya kan, perhatikan ya kan. Terus mengenanyakannya dengan alur tirta ya, tujuan ya, identifikasinya, rencananya dan tanggung jawab. Kemudian di sini juga ada 3 kompetensi nih yang coach yang harus lakukan ya. Pertama itu ada kehadiran penuh, presence ya. Kemudian mendengar dengan rasa ya, yaitu sebagai pendengar aktif. Kemudian nanti ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coachingnya.
Nah dari 3 kompetensi itu nih, kira-kira yang mana yang indikator mana yang ibu ingin capai? Oke, dalam proses coaching yang akan saya lakukan dengan Pak Galang, Ya. saya akan berusaha untuk 3 kompetensi yang ada. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, Iya. yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, tetap ya Bu ya. Oke, sudah siap dong ya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya ya? Iya. Oke, kemudian itu tadi indikator yang ingin Ibu capai ya. Oke, bisa kita mulai ya proses coachingnya ya. Boleh, Oke, siap. silakan Ibu Titi dan Pak Galang. Ya, pagi Bu Titi. Pagi Pak Galang. Mohon maaf Bu Titi, saya nimbrung ke ruangan Ibu ingin menyampaikan sesuatu kepada Ibu. Mungkin ada waktu Bu Titi? Ada Pak, mari Pak, silakan. Ya, ya terima kasih Bu Titi. Berhubung beberapa hari yang lalu saya sempat minta waktu untuk ngobrol, tapi karena kesibukan satu dan lain hal maka tertunda Bu ya waktu itu. Jadi saya bersyukur hari ini bisa ketemu dengan Ibu dan ada beberapa hal yang ingin saya coba sharingkan ke Bu Titi. Nanti mohon masukannya Bu. Iya Pak. Jadi saya merasa di kelas ini, di kelas saya Bu ya, saya sudah ikut pembelajaran guru penggerak Bu, dan mendapatkan beberapa pelatihan dari yayasan juga. Saya kok masih merasa kurang percaya diri ya Bu ya untuk menerapkan pembelajaran yang inovatif gitu Bu. Jadi dari apa yang Bapak terangkan, tujuan dari diskusi kita ini nanti apa Pak? Harapan saya Bu setelah kita diskusi dalam waktu yang harapnya tidak terlalu lama Bu ya, supaya tidak mengganggu Bu Titi, saya ingin bisa meningkatkan rasa percaya diri saya Bu dalam menerapkan pembelajaran inovatif di kelas, supaya anak-anak saya di kelas saya utamanya ini bisa betul-betul menikmati proses belajar bersama saya dan tujuan pembelajarannya juga tercapai begitu. Pak, bisa diceritakan nggak Pak ya rasa kurang percaya dirinya itu di mananya itu loh Pak? Kurang percaya dirinya saya lebih kepada, saya merasa apa yang nanti saya sampaikan kepada anak-anak itu tidak bisa mendapatkan tanggapan yang sesuai dari anak-anak. Saya takutnya seperti itu Bu, karena pernah beberapa tahun yang lalu saya mencoba pembelajaran yang menurut saya agak berbeda dari apa yang sudah saya sampaikan biasanya. Ternyata tanggapan anak-anak itu dingin Bu. Saya berharap anak-anak bisa kemudian keluar ekspresif seperti itu, atau misalnya mereka bisa lebih ceria dalam kelas itu. Tetapi ternyata ketika saya menerapkan, saya mencoba pembelajaran itu, kok respon dari anak-anak kok sepertinya tidak sesuai dengan harapan saya. Jadi saya merasa semacam ngedrop gitu Bu. Jadi saya merasa kurang percaya diri untuk mencoba kembali mengenai pembelajaran inovatif yang coba saya terapkan di kelas gitu. Jadi Pak Galang kemarin udah sempat coba ya? Sempat coba Ibu. Cuman anak-anaknya itu kurang responsif, dingin gitu ya. Terus makanya Pak Galang ini ingin mencari solusi gitu ya, untuk supaya kegiatan pembelajarannya itu menjadi lebih menyenangkan lagi bagi anak-anak dan Bapak juga lebih percaya diri. Iya. Oke. Kalau misalnya saya lihat nih ya Pak, dari yang cerita Bapak tadi, kira-kira Bapak tuh dari skala 1 sampai 10 ada di posisi berapa ya Pak? Kalau skala 1 sampai 10 ini menurut saya Bu ya, Iya. saya mungkin ada di nomor 7 ya Bu. Apakah 7 itu sudah bagus atau belum? Bagi saya rasa belum puas Bu dengan angka 7 itu. Jadi Bapak kira-kira mau ke angka berapa nih? Ya karena saya punya tanggung jawab sebagai calon guru penggerak gitu ya, sudah mendapatkan banyak informasi dari teman-teman, bertukar pikiran dengan teman-teman sesama CGP, juga mendapatkan informasi dari fasilitator. Saya kok merasa punya tanggung jawab lebih untuk bisa menerapkan hal itu Bu. Jadi harapan saya ya mungkin ada di angka
9 Bu Titi. Wis, Harapannya. mantap, angka 9. Nah, Iya. saya mau tanya nih Pak, dari hambatan yang ada tadi, gambaran yang tadi, kira-kira rencana Bapak untuk kedepannya mengatasi hal itu seperti apa? Untuk rencana yang saya pikirkan ya Bu ya, yang saya coba untuk solusikan supaya saya bisa lebih percaya diri lagi, saya mungkin akan lebih banyak berdiskusi dengan teman-teman guru yang lebih senior Bu. Jadi di sekolah kita kan ada beberapa guru senior Bu, ada Pak Bayu, juga ada Bu Siti di situ. Jadi harapan saya ketika saya banyak komunikasi dengan beliau-beliau, saya bisa mendapatkan apa ya, semacam penguatan secara mental gitu. Saya merasa ditemani, saya merasa dibimbing supaya aspek-aspek inovatif yang coba saya terapkan itu betul-betul bisa saya terapkan, dan apapun nanti hasilnya, saya yang penting sudah menerapkan gitu sesuai dengan apa yang dimaui dalam proses pembelajaran kami, saya di pembelajaran calon guru penggerak seperti itu. Harapannya bisa sampai di level itu dan punya manfaat untuk anak-anak utamanya. Wis, semangat Bapak tinggi loh. Iya, Pertama makasih, Bu. mau bekerja sama dengan teman-teman Iya, ya. iya. Yang kedua ingin pokoknya harus nih pembelajaran ini benar-benar menyenangkan bagi siswa, dan Bapak pun percaya diri. Dari rencana-rencana yang tadi Bapak sampaikan, saya mau tanya, Ya. kira-kira mau dimulainya kapan Pak? Kebetulan kan kita di minggu ini kan ada pembagian rapot tengah semester ya Bu ya. Jadi mungkin setelah seminggu anak-anak liburan, di minggu berikutnya saya akan coba PDKT dulu, pendekatan dengan beliau-beliau. Saya akan sampaikan hal yang sama seperti yang saya sampaikan ke Ibu. Saya ingin request untuk mendapatkan pendampingan secara intens gitu Bu. Harapan saya akan mencoba menerapkan kembali pembelajaran yang inovatif itu setelah ya mungkin sekitar 2-3 minggu lagi Bu, di kelas-kelas. 2-3 minggu lagi ya. Bagus nih Pak Galang. Bisa secepat ini nih, ingin langsung melaksanakan ini di kelas. Nah, rencana sudah jelas. Kira-kira ada nggak sih yang bisa untuk diajak bekerja sama membantu Pak Galang untuk mewujudkan impiannya Pak Galang nih? Ya selain beliau-beliau tadi, guru-guru senior di sekolah kita, Bu Titi, mungkin saya ingin minta minta bantuan juga kepada beberapa rekan di sekolah. Dalam hal ini rekan seangkatan saya di calon guru penggerak, yang beliau-beliau ini mungkin bisa memberikan saya penguatan-penguatan dalam aspek lain Bu, sehingga apa yang menjadi pengalaman beliau di proses pembelajaran guru penggerak ini bisa juga saya terapkan kemudian di kelas-kelas saya. Nah selain itu saya juga berharap banyak kepada rekan-rekan yang mungkin secara kompetensi punya banyak kemampuan dalam bidang IT. Jadi saya akan coba untuk gandeng beliau-beliau supaya bisa memberikan saya masukan terkait aplikasi-aplikasi apa saja sih yang kira-kira cukup menarik buat anak-anak, kira-kira cukup bermanfaat buat anak-anak, yang saya berharap banget dari aplikasi-aplikasi itu, dari yang mereka sampaikan ke saya, itu bisa betul-betul saya terapkan, dan harapan saya juga Bu, itu nanti bisa berhasil untuk menuntun anak-anak ke arah yang lebih baik. Wis mantep nih, selain dengan sesama guru CGP, dengan guru-guru yang lain, terus juga dengan guru yang IT-nya ahli ya Pak, ahli IT, supaya bisa mendapatkan aplikasi-aplikasi pengajaran yang menarik bagi murid, sehingga murid nanti lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran. Oke, selain itu Pak, ada lagi nggak sih Pak selain guru CGP tadi, terus ahli IT, ada dukungan yang lain nggak Pak? Dukungan yang lain terkait dalam proses pekerjaan Bu ya. Tentu pekerjaan ini kan ujungnya juga ke masalah peningkatan kompetensi kepercayaan diri tadi. Sejauh ini keluarga di rumah juga sangat mendukung Bu Titi. Alhamdulillah. Ya istri juga ketika saya mempersiapkan materi belajar juga sangat mendukung. Jadi ketika misalnya anak saya sedang pengen
main gitu ya di rumah. Bu kan ibu tahu sendiri ya kalau Iya. anak-anak udah mau main Diajak itu main dulu. maunya dia minta sekarang ya sekarang harus saya turutin gitu kan. Tetapi bentuk dukungan dari istri dan keluarga saya adalah terutama istri ya Bu ya. Beliau berkenan untuk bisa menemani dulu anak-anak saya. Nanti begitu selesai, saya sudah selesai mempersiapkan pembelajaran, baru nanti saya akan mengambil posisi sebagai seorang ayah dan bersama-sama dengan anak-anak saya main bareng lah gitu. Tapi setelah saya selesai mempersiapkan semuanya. Wis mantep nih Pak Galang nih. Iya. Termasuk Bapak siaga juga berarti ya. Oh, harus, Bu. Oke, Pak Galang, setelah saya tadi coba untuk berdiskusi dengan Pak Galang, ada lagi nggak yang ingin disampaikan Pak Galang? Mungkin ini ya Bu ya, mungkin saya kalau misal boleh request, mohon maaf saya agak lancar Bu Titi. Jadi saya ingin lewat Bu Titi sekolah bisa mengajukan beberapa program-program yang sekiranya menarik untuk anak-anak, untuk supaya anak-anak bisa menikmati proses belajar di kelas. Kan banyak Bu di luar ada aplikasi-aplikasi bagus, Iya. tetapi sayangnya aplikasi itu tidak gratis Bu, Berbayar. berbayar. Iya. Nah, lewat Bu Titi, Oh. saya berharap nanti Bu Titi menyampaikan ke kepala sekolah supaya beberapa program yang menarik ini bisa dibeli, kemudian bisa didistribusikan kepada guru-guru, kemudian juga guru-gurunya diberikan pelatihan yang cukup juga supaya bisa menggunakan beberapa program itu. Dan ya sama Bu seperti yang kita harapkan, harapannya supaya kembali lagi ke anak-anak, supaya pengalaman, kompetensi, keterampilan dan segala macamnya itu betul-betul bisa ditingkatkan dalam diri anak-anak. Kalau saya boleh juga saya Bu. Ya, baiklah Pak Galang. Nanti saya akan coba ya Pak untuk berbicara juga dengan pimpinan untuk supaya tujuan yang ingin Pak Galang ini tercapai gitu ya. Cukup Pak Galang waktunya hari ini? Mungkin sudah Ibu. Sudah. Oke, terima kasih nih Pak Galang. Ya, saya terima kasih. Saya percaya kok Pak Galang untuk diminta masukan diskusinya gitu ya. Iya. Saya melihat Pak Galang adalah sosok guru yang benar-benar semangat tinggi ya. Selama ini anak-anak kurang responsif dalam pembelajaran, Pak Galang berusaha untuk memberikan pembelajaran yang interaktif, menyenangkan bagi murid-muridnya. Semoga nanti berjalan yang lancar nih ya Pak programnya. Amin. Apa yang ingin dicita-citakan oleh Pak Galang itu tercapai. Itu aja. Boleh saya permisi dulu Pak Galang? Ya Ibu, dari saya juga saya ingin mengucapkan terima kasih Bu atas kesediaan Bu Titi untuk menerima saya. Ya. Dan saya berharap Bu Titi nanti bisa berkenan untuk mendampingi saya Bu ya selama saya Ya, insya Allah. mengajar di sekolah. Saya harapannya bisa terus improve dan bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah. Oke, maju Ya, dan gitu. sukses selalu Pak Galang. Ya, terima kasih. Saya pamit ya Bu ya. Terima Mari, kasih. mari. Iya. Wow, luar biasa ya coachingnya ya. Terima kasih ya, coachingnya hebat sekali ya, bagus. Oke, tadi juga saya sudah mengamati nih Bu Titi sama Pak Galang nih. Sudah ada ya alur ceritanya jelas ya. Ada tujuan yang ditanyakan juga ya. Terus ada rencananya ya. Skalanya juga ditanyakan, kapan dilaksanakannya ya. Terus tadi kan di praobservasi itu Bu Titi mengatakan yang ingin dicapai itu ada 3 ya, kehadiran penuh, terus sebagai pendengar aktif, terus mengajukan pertanyaan berbobot. Betul ya Bu Titi ya? Iya. Nah menurut Ibu tadi dari coaching tadi apakah itu sudah tercapai? Alhamdulillah sepertinya sudah tuh Bu. Iya sudah ya. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga tadi mampu memancing Pak Galang ya untuk memberikan ide-idenya ya. Oke, terus kemudian pertanyaan juga efektif. Juga Ibu tadi kehadirannya penuh ya, menyimak ya apa yang disampaikan oleh Pak Galang ya. Oke, terus kemudian tadi apa nih dari coaching tadi itu yang menurut Ibu, dari Ibu sendiri untuk coaching berikutnya apa nih yang
sekiranya ingin Ibu kembangkan atau Ibu sudah cukup puas nih dengan coaching tadi? Mungkin akan saya kembangkan juga biar lebih nanti dalam coaching-coaching berikutnya itu lebih baik lagi adalah mendengarkan aktif. Sebisa mungkin saya sebagai coach lebih berbicara sedikit untuk memberikan kesempatan kepada coach saya menggali potensi-potensi apa aja yang ada dalam dirinya. Setelah itu juga saya akan coba untuk berlatih mengajukan pertanyaan yang berbobot, menemukan kata kunci dari coach sehingga saya dapat sama-sama membantu coach untuk menggali apa yang ingin disampaikan. Oke, baik. Oke, sudah bagus ya Pak Galang sama Bu Titi ya proses coachingnya, dan sepertinya sudah cukup ya untuk kita melakukan proses coachingnya. Baik, demikian coaching dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Guru